sedikit-sedikit mati, sedikit-sedikit mati. Kan kita jadi semakin cemas, Pak. Gangguan kita mental juga, terkena mental, apalagi lihat ambulan yang mondar-mandir gitu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andres Sarkasi, dan seperti biasa saya tidak sendirian, dan hari ini saya ditemani oleh Ridho Bilhaki. Oke, saudara Ridho Bilhaki. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa program studi psikologi Islam di IAIN Pontianak. Langsung saja sama-sama kita ketahui dan kita lihat di depan mata hari ini pandemi COVID-19 itu bahasanya lagi marak-maraknya, ya kan? Sedang menunjukkan taringnya. Sedang menunjukkan taringnya. COVID sudah mulai kembali menunjukkan taringnya, dan bahkan kita di Kota Pontianak sedang memberlakukan yang namanya PPKM darurat. Pak. PPKM darurat. Jadi 24 jam kita disuruh untuk tidak kemana-mana dulu, ya kan, biar mengurangi penyebaran virus corona ini. Iya. Mungkin dari Ridho nih, pertama tips and trick agar kita selalu segar, kita selalu sehat, ya kan, kita juga bisa menghindari yang namanya penyebaran COVID-19 ini. Mengurangi lah ya. Mengurangi. Tips dan triknya. Memang COVID-19 itu berasal dari Wuhan sejak 2019 kelam. Sudah lama, Pak. Sudah hampir 2 tahun. Iya. Dan hari ini terkhusus di Pontianak sendiri sedang adanya PSBB, atau kata lainnya itu adalah PPKM darurat. Ya. Nah, di sini kita sama-sama mengurangi dan menghilangkan penyebaran virus COVID-19 terkhusus di Pontianak. Nah, tentunya dengan kita menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan fisik kita pribadi maupun fisik keluarga kita, teman-teman kerabat kita, agar tidak terjangkit penularan COVID-19 tersebut. Nah, saya akan berbagi nih trik and tips agar kawan-kawan juga dapat menjaga kesehatan fisik mental. Nah, yang pertama-tama, layaknya kita sebagai anak muda ya, tentunya kita sering nih menggunakan sosial media untuk berinteraksi. Nah, untuk mengurangi dan untuk menjaga kesehatan mental, pertama kita harus juga mengurangi berhubungan dengan kontak batin lah istilahnya, kontak fisik juga dengan sosial media, Pak. Nah, kita batasi lah penggunaannya, kita kasih tahu kepada kawan-kawan kita, adik-adik kita, mak bapak kita kan. Nah, tentunya ya adanya virus ini kita nih merasakan kecemasan dan rasa takut. Iya. Nah, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi kita harus pandai-pandai menjadikan cemas atau rasa takut itu, atau mengubah cemas itu menjadi lebih baik. Agar kita sembari cemas, sembari kita juga melindungi diri kita dengan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita, ya Pak. Nah, tips and tricks yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang COVID-19 yang kredibel, atau yang memang fakta, Pak, ya, tidak hoax. Bukan kenapa apabila memang hoax seperti yang misalnya ada sedikit-sedikit mati, kan kita jadi semakin cemas, Pak. Gangguan kita mental juga, terkena mental, apalagi lihat ambulan yang mondar-mandir gitu ya, Pak. Sehingga kalau kita udah melihat informasi yang valid tuh, kita merasa aman. Oh, segini harus kita jaga dengan baik, gitu kan. Nah, adapun tips yang kedua untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental ialah mengurangi rokok maupun alkohol. Nah, tentu memang
rokok memiliki efek samping yang membuat kita tenang ya Pak. Iya. Alkohol juga sedemikian. Akan tapi rokok dan alkohol juga memiliki efek samping yang akan mengurangi kesehatan mental kita. Nah, dan juga kita mengubah pola konsumsi. Tidak mengonsumsi rokok maupun alkohol, kita ubahlah dengan minum air putih yang banyak. Kita minum air putih sekaligus kita makanlah buah-buahan untuk supaya kita tidak terlalu jadi candu benar lah, mentang-mentang di rumah kan merokok terus gitu, gabut iya. Nah, untuk tips dan triks yang kedua demi menjaga kesehatan mental dan fisik, yaitu dengan menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif Pak. Seperti tentunya kita berolahraga dengan kita saling berinteraksi sosial lah. Pokoknya yang positif. Apabila kita hendak di rumah atau hendak pergi keluar, sebaiknya kita di rumah saja. Enggak penting-penting benar ya, kuliah juga online gitu kan. Kecuali memang mencari nafkah yang memang harus kita di lapangan itu ya kan. Nah, tentunya selanjutnya kita tuh harus, tipsnya nih, kita harus menjaga interaksi sosial kita, menjaga interaksi kita terhadap keluarga lah. Gini Pak, kita kan memang keseringan keluar lah istilahnya, apalagi anak muda sekarang ini kan ngopi gitu. Jadi tuh keseringan di luar, jadi tuh kalau sudah di rumah tuh mereka merasakan ya gundah, bosan di rumah, sumpek gitu kan. Nah, tentunya dengan adanya COVID-19 ini kita haruslah berpikir positif dengan misalnya adanya PPKM darurat untuk mengurangi kegiatan masyarakat kan. Nah, kita kan memang disuruh di rumah saja. Jadikan karantina itu untuk kita lebih dekat lah batin kita dengan keluarga Pak. Iya. Nah, kita kan yang ada, kita nak rantau gitu kan, atau kerja terus. Nah, kita harus tentulah sering-sering lah di rumah. Keluarga pun juga sama-sama di rumah kan, sama-sama menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya tadi yang saya bilang, menjaga kesehatan. Kita memang harus menjaga kesehatan Pak. Tentunya dengan mengonsumsi vitamin, suplemen agar kesehatan fisik maupun mental kita terjaga. Nah, apabila ya kita istilahkanlah ya demam gitu, kita panik, atau keluarga kita ada demam, kita panik, cemas, mental panik ya. Udah ngelihat ada yang demam nih, kira-kira covid nih, demam sedikit covid, pilek covid. Jadi itu kita memanglah harus menjaga kesehatan. Itulah yang paling utama, menjaga kesehatan. Tentunya kita juga harus menjaga fisik Pak. Dengan apabila nih kita ingin keluar rumah, tetaplah menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti yang sama-sama kita tahu ya Pak, dengan mencuci tangan, menggunakan masker. Bahkan ada tuh, saya lihat tuh informasinya, menggunakan masker sekarang harus dua kali lipat, di double. Nggak boleh pakai yang scuba. Bingung juga saya tuh. Ngapa nggak pakai APD sekali kan? Keluar pakai APD. Iya. Nah, itu yang pertama ya, untuk menjaga fisik kita agar tetap sehat. Yang kedua, ya itu kan dari bagian-bagian dari intinya adalah tetap di rumah. Nah, bagian-bagiannya yang pertama menjaga protokol kesehatan apabila kita keluar dari rumah. Yang kedua yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu berolahraga. Kan sekarang katanya nggak boleh keluar rumah gini, olahraga jangan gini. Kita berolahraga lah di gang, muter-muter. Kalau bisa ada tangga di rumah kita, naik tangga, naik kan olahraga, buang keringat gitu ya.
Sama juga halnya dengan kita berjemur. Berjemur itu adalah berdampak sekali untuk kesehatan kita. Ya, bukan berjemur buat kita panas pusing, enggak. Itu juga mengurangi ya kapasitas atau banyaknya virus COVID-19 yang hampir atau nyaris tersebar kepada kita. Nah, itu menurut saya itu masih banyak lagi agar kita bisa menjaga kesehatan mental maupun fisik, Pak. Seperti itu. Kalau menurut Bapak ini seperti apa, Pak? Kalau kita ingin menjaga kesehatan fisik kita pribadi seperti pada umumnya. Ya, yang pasti ya sama dengan yang disampaikan oleh Saudara Rido tadi ya kan. Tetap memakai masker. Kalau ndak ada kebutuhan yang memang perlu, diam-diam jaklah di rumah gitu kan. Terus ya membawa hand sanitizer dan lain sebagainya gitu. Lebih sih kalau menurut saya pribadi juga ya memang kurang lebih seperti itu kan. Dan memang adanya PPKM darurat ini memang lumayan meresahkan sih. Ya meresahkan sih. Yang buka hanya sembako gitu kan. Bingung juga, Pak. Terus gini, kan itu tadi merupakan tips dan trik ya. Iya. Dan sama-sama kadang-kadang sekarang saya mau nanya nih, misalnya kita nih terlalu cemas dengan adanya COVID, panik nih kan. Itu tuh katanya nggak boleh juga gitu loh. Nggak boleh. Mungkin bisalah Saudara Rido jelaskan cemas dalam bentuk seperti apa sih yang seharusnya kayak gitu. Nah, cemas itu adalah ya seperti yang saya bilang tadi, cemas itu dan rasa takut itu adalah hal yang wajar. Dan memang kita manusia memang pasti merasakan hal seperti itu. Namun apabila kita cemas, tidak boleh kita berlebihan cemas. Lakukanlah tindakan-tindakan yang positif. Seperti dengan cemas itu kita sambil menyadari, introspeksi diri, jangan terlalu mengkritik. Memang yang atas itu juga sudah berilmu dan mereka tahu apa yang terbaik untuk diri kita pribadi maupun untuk masyarakatnya. Jadi apabila ya memang kita kadang cemas gitu, melihat keluarga saya terkena COVID dan akhirnya meninggal gitu kan, panik gitu. Iya, panik. Nah, dari situ tuh kita sebenarnya harus selalu berpositif thinking gitu. Dia kan namanya juga takdir ya, Pak. Namanya takdir dia mau meninggal dengan asbab COVID. Kok kita terlalu panik sih? Kalau kita memang sudah takdir, mau diapakan lagi? Kalau kita belum takdir meninggal walaupun kita udah kena COVID macam mana, tentu dong diselamatkan dengan imun kita ya kan. Nah, kecemasan tersebut sangat sekali berdampak untuk mental. Iya, Pak, mental yang kena kalau cemas ya. Berarti kita kalau cemas dengan situasi yang seperti ini, cemas itu merupakan hal yang wajar berarti. Yang tidak wajar tuh justru mereka yang tidak cemas. Ya kan, dengan lantangnya mereka keluar tidak pakai masker segala macam gitu kan. Makan tetap makanan yang kotor-kotor bahasanya gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit lah informasi dari saudara kita, Saudara Rido Bil Hakim, mengenai tips dan trik maupun cara mengatasi, cara kita membawa diri untuk menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin cuman itu sih yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga ya kita kembali hidup sehat seperti semula, dan semoga kita bisa kuliah dengan sebagaimana mestinya kuliah ya. Bahasanya sudah lama merindukan dinamika di dalam kelas seperti itu. Nah, oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Rido, terima kasih. Iya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.